index na pumapalo hanggang 45 degrees. Excuse me? Excuse me. Mata nyo? Please tell me, magkano? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Dirty Ice Cream tahun 2024, menceritakan tentang kehidupan para emak-emak di sebuah komplek elit yang sering ditinggali pergi suaminya. Namun mereka selalu mendapatkan hiburan yang sangat menglendirkan. Oke, tak usah banyak cincau lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya, check this trot. Di awal film kita diperlihatkan kehidupan di sebuah perumahan elit di mana saat itu para penghuninya sedang gerah karena cuaca sangat terik dan haredang. Di musim kemarau seperti itu pastinya enak kalau makan atau minum yang segar-segar. Para penghuni perumahan itu pun sontak tersenyum gembira ketika mendengar suara lonceng dari tukang es krim keliling. Mereka pun dengan semangat langsung memanggil tukang es krim itu yang kebetulan adalah dua orang pemuda tampan dan kekar. Kita sebut saja pemuda itu bernama Jamal dan Udin. Melihat paras dari tukang es krimnya seperti itu, para pembeli yang mayoritas adalah ibu-ibu komplek pun jadi kegirangan. Tidak terkecuali 4 wanita ini. Yang pertama adalah Dona, ibu-ibu kaya yang sering ditinggal kerja suaminya. Kemudian ada gadis cantik bernama Rose yang tinggal berdua dengan pembantunya yang tidak kalah cantik bernama Geng. Dan yang terakhir adalah pembantu rumah tangga lainnya yang bernama Ani. Problema nun. Honey, I'm leaving in 30 minutes. Kalau itu ini. Mo talagang kadiri talaga siya, oh. Alam ko ganyan ang mga tipo mo eh. Ice cream ba talaga gusto mo o popsicle? Anehnya, meskipun tergiur dan sangat tertarik dengan penjualnya, mereka berempat tidak langsung membeli es krim itu dan hanya memandangi kerumunan dari kejauhan. Ternyata dari sana mereka berimajinasi liar di mana mereka sedang dengan tukang es krim itu. Binabaha ka na! Ano ganap mo? Hindi ko na kaya, bibili na talaga ako ng ice cream. Ito, geng. Nah, berbeda dengan 3 wanita lainnya yang sedang jomblo dan hanya Dona yang sudah menikah pun langsung menagih jatah pada suaminya. Sayangnya saat itu Dona tidak puas karena sang suami sudah keluar duluan. Waduh. I'll call you later. Kondisi tersebut memunculkan sebuah ide di kepala Dona dan akhirnya dia pun keluar rumah untuk membeli es krim. Ternyata saat itu juga ada Rose, Geng, dan Ani yang sedang mengantri. Merasa dirinya adalah orang paling kaya di tempat itu, Dona pun dengan semena-mena menyalip antrian. Sementara pembeli lainnya hanya bisa diam. Excuse me? Chocolate? Opo ma'am, chocolate po. Maliban sa inyong dalawa. Gusto mo namin pagbigyan kayo pero... Maiintindihan naman ng mga mates yan. Magkano kung papakyawin ko ang lahat ng yan? Huwag kang mag-alala. Mura lang naman yan eh. Ay! Setelah menikmati es krimnya, Dona tersadar dompetnya tertinggal di rumah. Jadi, ia mengajak penjual es krim itu ke rumah Dona. Agar bisa bercocok tanam tentunya.
Dengan iming-iming sejumlah uang oleh Donna, Jamal pun akhirnya bersedia bercocok tanam dengan wanita kaya paruh baya itu. Po, mata nyo ah. Ma'am? At sa kapatid mo naman, para sa ice cream. Setelah menyelesaikan serangkaian tugasnya pada Donna, Jamal kembali berjualan dan membagi uangnya dengan Udin. Pre, mga dito. Dami naman yan. Akin na yan. Good po. Ternyata, selain Donna, ada wanita lain yang ingin mendapatkan layanan plus-plus dari Jamal dan Udin. Siapa lagi kalau bukan Rose, Geng, dan Ani. Saat antrian sudah mulai sedikit, Rose langsung memborong semua es krim itu. Apa kayo ice cream? Meron pa po ma'am, kaso 5K? Kasama na kayo dalawa doon. tinatanong ni ma'am kung magkano pa daw yung natitirang ice cream doon. Bukas libre ko kayo. 6K. Sige, deal. Wala, 1, 2, 3. Nah, berhubung saat itu sedang ada pemadaman listrik, mau tidak mau semua es krim itu harus tetap digerobak agar tidak mencair. Jadi, sambil menunggu listriknya menyala, Rose, Geng, serta tukang es krim itu akan melakukan sebuah permainan. Dan tentu saja, permainan itu akan berujung bercocok tanam di antara mereka. Ayan, tutor yan. Na, what if? Sige lang, lagi kasama ko dito. Dito ba ayaw mo eh? Dapat alam mo yun. Lagi akong umiiyak kasi alam ko, corny talaga ng dare mo. Sementara itu, Ani yang berada di rumah sebelah merasa curiga dan mulai mengamati gerak-gerik tetangganya. Apa yang dilakukan oleh keempat orang itu akhirnya ketahuan oleh Ani, sehingga mau tidak mau mereka pun mengikuti serta gadis itu dalam permainan mereka. Napatahimik ko. Ano ba yan? Daya? Maghalikan kayo, dance. Esok harinya terlihat Donna dan Rose yang sedang diwawancari oleh wartawan dengan wajah tegang. Donna dan Rose menjelaskan tentang kasus pencurian yang terjadi di rumah mereka. Intinya, mereka banyak kehilangan barang berharga. Siguro may mga important documents doon na Balisan po kayo galing ng mga oras na yon. Hindi pa siya buko eh. Sementara itu, di depan komplek terlihat Jamal, Udin, dan Ani terlihat saling melontarkan senyuman. Ternyata kasus pencurian tadi adalah ulah 3 komplotan itu, Mam-mam tah. Tamat ending yang sangat menglendirkan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.